Kepala Kejaksaan Negeri Sopeng, Salahuddin, membahas penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Sopeng pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Salahuddin menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Sopeng telah menangani kasus korupsi dengan serius, menentukan prioritas kasus berdasarkan kategori kepentingannya bagi masyarakat, dan memastikan independensi dan profesionalisme dalam penanganan kasus. Kejaksaan Negeri Sopeng juga berupaya memberikan edukasi dan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus hukum. Dengan pendekatan yang proaktif, Kejaksaan Negeri Sopeng berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus di Kejaksaan ini kan kita berbicara ada dua hal yang pokok. Pertama, penanganan tindak pidana korupsi. Itu kita memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian penanganan perkara berbasis tindak pidana umum yang disidik oleh pihak penyidik kepolisian. Kalau berbicara pada tataran tindak pidana korupsi, prioritasnya itu adalah pertama, perkara kita harus tangani perkara yang berkualitas. Apa pemaknaan yang berkualitas di sini? Adalah penanganan perkara yang satu, indikasi kerugian negaranya sangat banyak, urgen. Kemudian yang kedua, pelaku pidananya melibatkan tokoh atau pejabat-pejabat tingkat pemerintahan, baik pemerintah tingkat daerah maupun di tingkat provinsi yang ada kaitannya dengan wilayah hukum kerja Kejaksaan Negeri Sopeng. Nah, kita prioritaskan di situ kalau dua hal itu. Nah, terkait, jadi penegakan hukum ini berbicara dua hal ini. Satu, dia akan berbicara tentang penegakan hukum dengan cara penindakan. Yang kedua, penegakan hukum dengan cara pencegahan. Ada kalanya memang nuansa pencegahannya lebih diutamakan. Ada kalanya penindakannya lebih diutamakan. Tadi itu kerugian negaranya besar, melibatkan orang-orang penting, pejabat-pejabat. Nah, kalau misalnya nilai kerugian negaranya kecil, itu lebih kepada orientasi bagaimana tingkat pencegahannya. Saya semenjak di sini sudah 3 bulan lah ceritanya ini. Kita hanya dalam sisi penindakan, kita ada satu perkara itu kalau tidak salah adalah masalah jalan yang sumber anggarannya dari provinsi, bukan dari APBD kabupaten. Itu dalam tahap penyidikan. Kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sekarang prosesnya adalah masih dalam tahap penyidikan. Apakah ada peluang munculnya tersangka lain, kita serahkan sepenuhnya ke pendalaman tim penyidik. Dengan indikasi kerugian negara lebih daripada 800 juta. Nah, kemudian dari penanganan perkara di sisi Pitsus ada juga beberapa penyelidikan. Tapi dari perjalanannya penyelidikan itu kemudian ada recovery, ada pengembalian pemulihan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sementara periksa dalam proses penyelidikan. Ada kasus di Puskesmas Selajoa, itu sudah pengembalian 170 juta. Kemudian di kasus rumah sakit yang paling baru kemarin, itu 300 juta lebih. Kemudian ada kasus yang pengembalian 400 juta juga dengan mempergunakan APBD. Ketika kasus pengembalian ini adalah merupakan temuan BPK yang kita coba tindak lanjuti, tapi dalam prosesnya terjadi pengembalian di tingkat penyelidikan. Memang kita harus akui bahwa ini adalah tahun politik. Itu kita sangat berhati-hati supaya kita tidak masuk di dalam lingkaran tahun politik ini. Kenapa? Kejaksaan itu adalah sebuah lembaga yang independen, lembaga negara yang independen, tidak terpengaruhi oleh politik maupun hal-hal non politik itu. Nah, bagaimana kita supaya tidak masuk dalam ranah itu? Kita bekerja aja secara profesional. Kita menangani perkara, bekerja secara profesional, dan tentunya kita harus memiliki loyalitas dan integritas kepada institusi melalui penerapan trikrama adiaksa. Insya Allah kita tidak akan masuk dalam ranah-ranah terkait perkara by order, tidak akan.
Inilah fungsi-fungsi kejaksaan, ada intelijennya yang memberikan masukan. Intinya kami berharap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kejaksaan sendiri. Kejaksaan tidak mungkin berjalan sendiri. Kami butuh dukungan masyarakat, kami butuh informasi dari masyarakat, utamanya dari teman-teman media dan pengiat korupsi. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Sopeng ini, membangun Kota Kalong ini secara bersama, yang dimulai dari kesadaran pribadi untuk berkolaborasi kita, bersinergi kita. Bersama-sama kita memusuhi perilaku korupsi dan bersama-sama kita maju memberantas korupsi. Sekali lagi bahwa ini bukan cuma tugas kejaksaan, ini tugas bersama. Kita harus bahu-membahu dan saling bergandengan tangan. Dan masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi, mohon supaya layanan pengaduan kejaksaan baik secara online maupun secara offline. Jadi kita juga memiliki sarana secara online dengan sosmed kita. Itu ada dikelola oleh bidang intelijen, ada di bidang konten lapor, di situ juga ada. Kalau upaya edukasi, selama ini sudah berjalan beberapa program. Salah satu program yang dikelola oleh bidang intelijen, karena intelijen itu memberikan, ada di situ tugas fungsinya adalah penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Itu kita intens melaksanakan program itu melalui bisa cara jaksa masuk sekolah. Tahun ini kita mencoba untuk memberikan edukasi hukum usia dini 290 sekolah. Insya Allah akan selesai dalam tahun ini melalui program jaksa masuk sekolah. Tahun ini juga kita akan menyisir seluruh kepala desa, seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Sopeng dalam bentuk program Jaksa Jaga Desa. Kita akan memberikan edukasi hukum di setiap desa-desa agar desa bisa memahami, masyarakat bisa memahami tentang bagaimana hukum itu, kenali hukum demi tujuan menjauhi hukuman. Kita ada juga membuat konten yakni Sintak. Itu Sopeng Cinta Kejaksaan. Itu setiap dalam satu minggu sampai 3-4 kali Sintak itu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat yang bisa ditonton melalui Instagram Kejaksaan. Itu program Sintak. Di program lain, Jaksa Pengacara Negara juga menyediakan program yang namanya Halo JPN. Itu berbasis IT. Silahkan masuk di Google, ketik Halo JPN, maka akan tersedia konten-konten di situ. Untuk kita masuk dalam konten itu, bertanya secara gratis. Apapun pertanyaan masalah hukumnya, baik perdata maupun pidana, tersedia dalam konten Halo JPN. Nah, kita juga ini ke depan akan launching sebuah program. Program ini satu jaksa, satu OPD. Jadi kita akan tempatkan setiap instansi itu ada jaksa yang bertugas di situ menjadi penghubung untuk kejaksaan ketika OPD ataupun SKPD maupun kepala-kepala desa nantinya ada masalah hukum yang perlu pencerahan. Tinggal menghubungi penugasan yang ada di OPD SKPD itu. Nah, bagaimana supaya ini bisa meluas? Dalam program yang inovasi kita akan launching satu jaksa, satu OPD, kita akan menempatkan satu ada barcode. Barcode itu akan ditebar di seluruh kantor kepala desa, kantor OPD, di pusat layanan, mall pelayanan kejaksaan juga ada di PTSP, maupun di Bola Sipakainga. Begitu kita scan barcode, maka akan muncul layanan kejaksaan di situ. Mau tilang keliling, pengantaran barang bukti, mau layanan hukum, bertanya hukum secara gratis, mau izin besuk tahanan, semua kita siapkan. Dan itu akan terhubung dengan link-link WA untuk petugas-petugas kita di kejaksaan. Terima kasih, Pak Yari. Demikianlah kabar terbaru dari Kabupaten Sopeng, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.